Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, acap kali kita mendengar kata moderasi beragama. Terlebih kawan-kawan para penyuluh agama, para guru agama, ya, baik di lingkungan Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha. Kata-kata ini selalu diulang-ulang. Malahan belakangan ada konten yang membahas moderasi dari berbagai perspektif agama. Oleh karena itu, izinkan saya ikut berbagi mengenai apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Dan bagaimana Hindu memaknai kata moderasi itu dalam nilai dan lakunya. Para pemirsa yang budiman, kata moderasi diserap dari bahasa Inggris moderation, yang artinya sikap sedang, tidak berlebihan, atau menghindari keekstreman. Jadi sikap sedang-sedang saja, tidak berlebihan dan atau menghindari keekstreman. Kata moderasi beragama tentu bukan moderasi agama, harus didasari asumsi di balik kesempurnaan teks agama, ya, juga kadangkala terkandung potensi ketidaksempurnaan dalam konteksnya. Karena itu diperlukan interpretasi, dan celakanya kadang-kadang interpretasi satu dengan yang lain dapat berbeda, sehingga hal seperti ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Para pemirsa yang budiman, agama dan keyakinan dapat membentuk sifat ekstrim bagi pemeluknya. Karena agama diyakini sebagai benda suci yang sakral, angker, keramat, dan seolah-olah tidak dapat disentuh oleh hal-hal yang bersifat kritis. Dalam konteks itulah kemudian Sindunata pernah menyatakan, karena agama orang bisa saling mencintai, tetapi karena agama pula orang bisa saling membunuh dan menghancurkan. Oleh karena itu, maka saya kira inilah salah satu alasan mengapa moderasi ini perlu disosialisasikan, didengungkan terus-menerus kepada semua komponen anak bangsa ini. Bapak Ibu sekalian yang budiman, mengapa diperlukan sikap moderat? Sikap di tengah. Sikap tidak ekstrim. Pertama, bangsa Indonesia ini adalah bangsa majemuk. Dibangun setidaknya oleh 1331 suku dan subsuku bangsa. Bayangkan, negara ini begitu besar. Bangsa Indonesia ini begitu besar. Setidaknya 1331. Yang kedua, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dari tahun 1991 sampai 2019, terdapat 718
bahasa daerah yang sudah teridentifikasi dan terverifikasi. Ada pula di antara itu yang memiliki aksara. Bisa bayangkan perbedaan bahasa tidak saja berpotensi menyatukan, tetapi juga dapat menimbulkan perbedaan malahan perselisihan dengan satu kata saja. Kenyataan ini menyebabkan kita harus menjadi insan Indonesia yang moderat. Yang ketiga, tentu penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Di sana telah disebutkan ada 6 agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, kenyataan Indonesia juga memiliki puluhan dan bisa jadi lebih dari 100 kelompok masyarakat yang menganut aliran kepercayaan di luar 6 agama resmi tadi. Inilah kenyataan-kenyataan yang menyebabkan kita semua sebagai anak bangsa harus hidup moderat. Bagaimana moderasi dalam hidup? Sejalan dengan arti kata moderasi, moderation yang berarti sikap sedang, tidak berlebihan atau menghindari kekerasan, keekstreman. Maka dalam bahasa Sanskerta atau dalam bahasa Kawi, kata madya berarti tengah, bagian tengah, berada di tengah, bertingkat menengah, anak nomor tengah, tidak memihak, dan netral. Sebagaimana kita temukan dalam Kamus Zoetmulder di halaman 626. Kata madhyama juga berarti berada di tengah-tengah, bernilai tengah, atau sedang, sikap sedang. Ada sejumlah sumber-sumber di mana kata madya dan turunannya ditemukan, seperti di dalam Adi Parwa, Udioge Parwa, Sumana Santake, Saras Hamutsaya, Brahmanda Purana, Agastya Parwa, seperti disebutkan Zoetmulder tadi. Moderasi dalam konteks nilai dalam Sanskya Darsana diakui adanya konsep purusa perdana, siwa tattwa, maya tattwa, cetana, acetana. Kedua kutub ini dipertemukan di tengah. Ang, lingga, yoni, semuanya di tengah. Sunya di dalam tradisi di Bali dipahami sebagai realitas yang absolut, bukan sementara. Apalagi sudah menggunakan terminologi dewa-dewa. Cara berpikir menuju yang absolut itu dilakukan dengan middle way. Karena dunia termasuk manusia terikat oleh kedua cetana dan acetana. Manusia yang menginginkan kebahagiaan skala
niskala ya, ia bisa mengambil jalan tengah. Itu sebabnya orang-orang tua kita dulu mengatakan the best ke dewan-dewan, the best to work, the best memegang. Asal bebas kira-kira kurang baik. Karena itu tarik dia ke tengah, diseimbangkan. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang budiman, di dalam Astika Carita Adi Parwo disebutkan ring pantaraning swarga kalawan neraka. Di antara sorga dan neraka itu dia. Dalam sejenana Silanda ada disebutkan Bru Madya. Apa maksudnya Bru Madya? Selaning alis. Selaning alis. Di tengah itu sebabnya kita juga menggunakan bija di sini, bukan di atas ini alis, bukan di atas alis kiri, tetapi di tengah-tengah di sini. Madya. Inilah konsep-konsep nilai yang menunjukkan betapa orang Hindu sangat menghargai Madya itu. Di dalam acara-acara besar keagamaan, Taur, Kesange, Mecaru selalu mencari Catuspata. Orientasi moderat di tengah-tengah untuk dan agar tengah itu menjadi sentral bagi arah timur, selatan, barat, dan utara. Begitu juga nilai Madya ini dapat kita lihat dan pelajari pada konsep pengidar-idar. Kita sering berucap, kita sering menghafalkan, kita sering mengunjungi malah. Sa, ba, ta, a, i, na, ma, si, wa, ya. Orientasinya, berakhirnya semuanya di tengah. Itu menunjukkan dari aspek konseptual, nilai Hindu menempatkan tengah sebagai posisi sentral. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, ada 4 sikap moderat yang dibutuhkan, yang juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara. Yang pertama itu adalah sikap terbuka. Orang moderat pasti terbuka. Yang kedua adalah rasional. Yang ketiga adalah rendah hati. Dan yang keempat adalah suka dan bersedia memberi dan menerima maaf. Mari kita bahas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan sikap terbuka, open mind? Jadi seorang Hindu yang moderat adalah sikap untuk bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Bukan pendapat kita sendiri saja yang harus didengarkan oleh orang. Kita juga harus bersedia mendengar pendapat orang lain. Sikap bersedia untuk menghargai perbedaan. Lemah, petang, kangin, kauh, kajuk, kelot. Semuanya berbeda. Kita hidup dalam perbedaan. Kita harus bersedia dan bisa menerima perbedaan itu.
Yang ketiga, sikap bersedia menerima kelebihan dan kekurangan pihak lain. Kita tidak hidup sendiri. Kita ada di antara orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari kita punya kelemahan. Orang lain juga punya kelemahan. Kita punya kelebihan. Orang lain juga punya kelebihan. Jadi di antara semua itu, maka open mind adalah sebuah sikap yang bersedia mengakui perbedaan dan kita merasa nyaman dengan perbedaan itu. Para pemirsa yang budiman, rendah hati, tentu sederhana, sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain. Tenang dan kalau bisa sebenarnya lebih banyak tersenyum. Dalam sloka Sara Samustaya yang sering saya ucapkan di sloka 306, jangan pernah bangga tatkala dipuji dan jangan pernah merasa hina saat dicaci maki. Ini adalah nasihat agar kita senantiasa rendah hati. Memberi maaf di dalam sebuah sloka disebutkan, adapun orang yang dapat meninggalkan kemarahannya berdasarkan sifat-sifat pengampunan. Sekali lagi, berdasarkan sifat-sifat pengampunan. Seperti halnya ular yang membuang kulit tuanya dan tidak akan mencarinya lagi. Maka orang yang demikian itu disebut orang yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Itu tertuang dalam Sara Samustaya sloka 95. 4 hal ini menjadi penting sebagai penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Apa yang dapat kita petik dari pesan sesuluh ini? Yang pertama, umat Hindu seharusnya senantiasa mengambil sikap dan laku jalan tengah, middle way. Membangun sifat moderat dengan membiasakan hidup dengan perbedaan, menerima perbedaan dan berusaha terus menyesuaikan diri dengan perbedaan dan perubahan. Hiduplah dengan kerendahan hati dan saling memaafkan. Niscaya kita semua akan berbahagia. Terima kasih. Om Santi 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 Om.